Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Prastyo dengan NPM 2459201022 dari kelas 4C. Di sini saya akan mengumpulkan tugas yaitu tentang sistem manajemen beasiswa dengan mata kuliah pemrograman berbasis objek. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Di sini kan banyak mahasiswa berprestasi atau kurang mampu secara ekonomi maupun secara finansialnya dan memerlukan beasiswa. Namun proses seleksi masih manual dan tidak terstruktur. Untuk tujuannya saya untuk mempermudah administrasi beasiswa dengan sistem yang otomatis atau objek dan berdokumentasi serta menerapkan seperti konsep OOP secara nyata. Di sini konsep OOP sendiri itu saya sudah menuliskan di dalam Word seperti ini. Konsep OOP dalam sistem manajemen beasiswa. Untuk konsepnya yaitu ada class, instance, encapsulation, dan polymorphism. Yang pertama class atau objek. Class adalah cetak biru atau blueprint. Terus objek adalah instance-nya. Contoh dalam kode seperti ini, kelas mahasiswa, beasiswa akademik. Untuk objek yaitu objek mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa. Untuk yang kedua inheritance yaitu kelas anak mewarisi atribut atau metode dari kelas induk. Contoh dalam kodenya, beasiswa akademik mewarisi beasiswa atau abstrak. Yang ketiga encapsulation yaitu menyembunyikan data dengan atribut yang privat yang menyediakan getter atau setter. Contoh dalam kode seperti sleeve IPK hanya bisa diakses via get IPK atau set IPK untuk melakukan validasi. Yang terakhir yaitu polymorphism. Metode yang sama dapat memiliki perilaku yang sama. Contoh dalam kodenya seperti info beasiswa di setiap subclass dan mencetak format dan syarat yang berbeda. Selanjutnya ada diagram atau penjelasan kelas diagram. Di sini yang pertama yaitu ada diagram kelas mahasiswa yang atributnya yaitu NIM, nama, IPK, semester, dan penghasilan orang tua. Untuk metodenya yaitu get NIM, get nama, get IPK, lanjut get semester, get penghasilan orang tua, terus set IPK, set semester. Lanjut untuk beasiswa atau abstraknya, atributnya yaitu ada nama beasiswa, nominal, dan penerima list atau penerima beasiswanya yaitu mahasiswa. Untuk metodenya yaitu ada init, kriteria, terus daftar penerima, get nama, get nominal, get jumlah penerima, lanjut ke info beasiswa. Yang selanjutnya yaitu ada subclassnya atau turunan dari beasiswa yaitu beasiswa akademik. Di sini ada IPK minimal, terus metodenya ini ada beasiswa akademik, ada beasiswa olahraga, ada beasiswa kurang mampu. Untuk selanjutnya yaitu kelas manajemen beasiswa. Di atas ini ada daftar beasiswa, terus semua mahasiswa. Untuk metodenya yaitu tambah beasiswa, daftar mahasiswa dan proses pendaftaran, laporan semua beasiswa, dan total dana dikeluarkan. Oke, lanjut ke Google Colab-nya untuk penjelasan coding yaitu sistem manajemen beasiswa. Di sini yang pertama ada kelas mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, IPK, semester, dan penghasilan orang tua. Nama, NIM, nama, IPK, semester, dan penghasilan orang tua. Yaitu selanjutnya getter atau metode. Di sini ada NIM, nama, IPK, semester, dan penghasilan orang tua. Untuk setternya yaitu ada IPK baru dan semester baru. Ada semester harus positif. Itu yang kedua yaitu intense.
atau abstrak class, yaitu kelas beasiswa. Ada nama beasiswa, nominal, dan penerima. Lanjut, untuk ada kriteria, ada daftarkan penerima di sini, dan diterima untuk beasiswa, sukses, yang ini gagal, tidak memenuhi kriteria. Yang selanjutnya ada nama, nominal, penerima, dan info beasiswa. Selanjutnya ada kelas beasiswa akademik. Di sini memakai init saya di pertemuan kedua dari Bapak Hartono yang diajarkan kemarin. Ada beasiswa akademik. Sini ada nama mahasiswa, info beasiswa. Untuk selanjutnya yaitu kelas beasiswa olahraga. Di sini ada kelas beasiswa olahraga nominal. Untuk kriterianya seperti ini. Di sini kita asumsikan bahwa mahasiswa memiliki atribut prestasi olahraga. Karena tidak ingin mengubah kelas mahasiswa, kita bisa menggunakan pendekatan eksternal. Misalnya di diktorinya prestasi. Untuk contoh ini kita asumsikan mahasiswa dengan IPK 2,5 dan semester 8 diterima. Lanjut, ada kelas beasiswa kurang mampu. Di sini ada batas penghasilan orang tua 2 juta per bulan. Ada kriterianya juga. Sama, untuk kriterianya kita menggunakan IPK 2,0. Dan lanjut untuk info beasiswa. Yang selanjutnya yaitu manajemen beasiswa, itu mengelola pendaftaran dan pencarian beasiswa. Di sini ada daftar beasiswa. Lanjut, ini ada semua mahasiswa, list beasiswa, list nama mahasiswa. Ini tambah beasiswa, daftar mahasiswa, dan proses pendaftaran. Di sini mendaftarkan seorang mahasiswa ke semua beasiswa yang ada, yaitu ada beasiswa kurang mampu, prestasi, dan satu lagi beasiswa akademik. Ini laporan semua beasiswa, yaitu lanjut ada total dana yang dikeluarkan, menghitung total nominal beasiswa yang dicairkan. Total 0 di sini. Nah, di sini kita memakai get jumlah penerima. Untuk selanjutnya demonstrasi program. Di sini ada kelas membuat objek manajemen beasiswa, yaitu sistem manajemen beasiswa. Untuk membuat beberapa objek mahasiswa, di sini saya menggunakan 4 mahasiswa. Ada nama Aji Prastio, Bagas Pratama, Lovan, dan Sandy Utama. Di sini ada IPK 3,8, 3,2, 2,9, dan 3,9. Ini semester, yaitu untuk Aji 4, Bagas 6, dan Lovan 2, Sandy Utama 8. Di sini ada nominalnya juga, nominal dari UKT atau dari ininya, yaitu Aji Prastio ada 5 juta, terus Bagas 1,5, Lovan ada 800, dan Sandy Utama 3 juta. Kita lanjut untuk kelas daftar kelas mahasiswa ke sistem. Mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, dan mahasiswa 4. Lanjut kita membuat objek beasiswa atau polimorfik masing-masing subkelas. Di sini ada beasiswa akademik, beasiswa olahraga, dan beasiswa kurang mampu atau beasiswa miskin. Di sini nominalnya 5 juta, IPK minimal 3,5, dan beasiswa olahraga yaitu minimal 3 juta. Beasiswa kurang mampu nominal 2 juta dan batas penghasilan orang tuanya 2 juta. Kita tambah ke sistem seperti ini. Sistem tambah beasiswa akademik, beasiswa olahraga, dan beasiswa miskin.
Lanjut kita ke kelas proses pendaftaran untuk setiap mahasiswa. From mahasiswa IN, mahasiswa 1, mahasiswa 2 kita ini kan masukkan, mahasiswa 3 dan mahasiswa 4. Kita lanjut untuk kelas tampil laporan seperti sistem laporan semua beasiswa. Dan lagi untuk tampilkan total dana seperti ini. Lanjut untuk demonstrasi atau encapsulation untuk mengubah IPK mahasiswa. Di sini saya memprint atau menjalankannya IPK-nya Bagas, update IPK Bagas di sini. Mahasiswa 2 di sini Bagas Pratama dengan IPK 3,2 semester 6 dan biayanya 1.500.000. Lanjut untuk demonstrasi memanggil info beasiswa pada setiap objek. Seperti ini print demonstrasi polimorfik info mahasiswa. Beasiswa akademik, beasiswa olahraga, dan beasiswa miskin. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Mahasiswa Aji Prasetyo terdaftar. Di sini ada Bagas juga terdaftar, Lovan terdaftar, Sandy Utama terdaftar. Nah, untuk golongan beasiswanya di sini ada beasiswa akademik, beasiswa olahraga, dan beasiswa kurang mampu. Untuk proses pendaftarannya seperti ini, sukses gagal. Ini Aji Prasetyo 2 yang sukses yaitu akademik dan olahraga, yang gagal beasiswa kurang mampu. Di sini ada Bagas Pratama yang gagal yaitu di beasiswa akademik. Terus Lovan Firdaus yang gagal ada di beasiswa akademik sama dengan Bagas. Terus ada Sandy Utama yaitu yang gagal 2 di akademik dan di kurang mampu. Nah, di sini laporan sistem beasiswanya yaitu beasiswa akademik 5 juta, syaratnya yaitu IPK di atas 3,5 semester 6. Ini jumlahnya penerimanya 1 orang yaitu Bagas kalau nggak salah. Iya, Bagas. Yang kedua beasiswa olahraga totalnya 3 juta untuk atlet berprestasi. Jumlah penerimanya 4 orang. Semua mendapatkannya. Lanjut beasiswa kurang mampu yaitu 2 juta. Syarat penghasilan orang tuanya harus di 2 juta. Jumlah penerimanya 2 orang. Nah, di sini total dana beasiswa harus disediakan 21 juta. Di sini ada demo programnya seperti yang saya print di atas. Mahasiswa 2 yaitu Bagas Pratama. Kita juga bisa mengganti. Kita ganti namanya. Sini seperti 3. Sini bisa juga Lovan. Sini mahasiswa 3 kita ganti. Kita coba running akan berubah atau tidak. Nah, di sini berubah dengan Lovan IPK-nya 2,9, IPK lama, dan IPK baru Lovan 3,9. Di sini ada demo polimorfik yaitu atau info beasiswa
yaitu ada beasiswa akademik, beasiswa olahraga, dan beasiswa kurang mampu. Ini totalnya ada 5 juta, 3 juta, dan 2 juta. Ini untuk syaratnya, ini atlet berprestasinya, ini syarat penghasilan orang tua. Untuk kesimpulannya untuk pembelajaran adalah seperti memahami implementasi 4 pilar utama dalam konsep OOP secara nyata. Untuk yang kedua yaitu menggunakan getter dan setter untuk validasi data. Yang baru saya kenal getter dan setter. Untuk kendalanya di sini banyak. Saya sebutkan salah satunya, sulit menentukan kriteria beasiswa yang tepat. Misalnya di beasiswa olahraga itu kita membutuhkan data prestasi tambahan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.